Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Ridwan Mas, NPM 19071. Saya dari kelompok kedua dari kelas 4C. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan analisis tegangan. Langsung saja masuk ke materi. Bagian kelima, analisis tegangan. Analisis ketegangan ini mempunyai 6 bagian yang menjelaskan. Bagian yang pertama menjelaskan pemodelan jembatan. Pemodelan jembatan ini dimodelkan dan dianalisis dengan mempertimbangkan material dan beban aktual, sehingga penyebab kegagalan dapat diungkap sedekat mungkin dengan kenyataan. Data seputar kondisi jembatan Kertanegara sesaat sebelum mengalami keruntuhan hingga saat ini tidak diperoleh secara akurat. Sementara yang berhasil dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Menimbang kelengkapan data yang dikumpulkan telah mencukupi dan memenuhi standar minimum, maka perhitungan dapat dilakukan untuk mengevaluasi keadaan jembatan. Bagian kedua yaitu beban kerja. Beban kerja sebagai dasar perhitungan beban kerja digunakan standar beban AASTHO 2004 dan beban khusus. Nilai beban mati yang digunakan adalah 4 ton per meter dan beban hidup adalah 1,5 ton per meter. Aplikasi beban dilakukan dengan urutan tertentu untuk mendekati kondisi aktual. Masukkan beban dengan menggunakan fungsi waktu yang berubah secara lambat laun selama 50 step per waktu. Bagian ketiga yaitu material. Material yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan tadi. Data material secara umum dijelaskan dengan berat jenis beton dan nisbah Poisson beton, berat jenis baja dan nisbah beton baja, sedangkan menurut tabel yang ditentukan dari pembuatan jembatan. Bagian keempat yaitu elemen non-linear dan rigidity. Elemen non-linear berdasarkan karakteristik materialnya. Elemen yang digunakan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu non-linear truss dan beam rigidity. Elemen truss dengan 2 derajat kebebasan digunakan pada elemen yang memikul gaya aksial murni seperti kabel suspensi, hanger, dan rangka baja. Input material nonlinear berupa kurva tegangan melawan regangan dengan nilai positif untuk tarik dan negatif untuk ditekan. Setelah mencapai tegangan puncak, kegagalan elemen ditandai dengan hilangnya tegangan dan meningkatnya regangan. Contoh, masukkan karakteristik material non-linear untuk batang diagonal struktur disajikan pada gambar. Bagian rigidity, bagian kedua dari elemen non-linear. Beam rigidity ini sebagai input digunakan untuk elemen yang memiliki 6 derajat kebebasan. Elemen ini digunakan untuk memodelkan pilon, sambungan pilon, dan pedestal beton. Dalam menentukan beam rigidity, perlu diinputkan luas penampang, rapat massa, diagram momen kurvatur, dan diagram aksial regangan. Dicontohkan juga pada slide gambar. Bagian kelima yaitu redaman. Bagian kelima dari analisis tegangan. Redaman. Fraksi redaman kritis dari material kabel suspensi dianggap sebagai relik atau proporsional. Damping dengan besaran sekira 5-7% di sekitar frekuensi fundamental kabel suspensi. Frekuensi fundamental kabel suspensi berdasarkan hasil uji karakteristik getaran adalah sekitar 0,08 Hz. Dan bagian terakhir dari poin kelima ini yaitu geometri model. Geometri model yaitu 2 dimensi dengan mengambil alih salah satu sisi rangka jembatan sebagai model tipikal. Dicontohkan pada gambar nomor 10, yaitu rangka jembatan digantung pada kabel suspensi melalui penggantung
atau hanger, dan pada beberapa titik dengan tower dihubungkan ke pilon dan ke tumpuan. Tumpuan kabel suspensi sebelah kiri dimodelkan sebagai elemen rangka atau creep element yang terdiri dari kombinasi pegas dan dashboard yang diatur untuk menghasilkan laju rangka yang cukup rendah. Perpindahan horizontal tumpuan rangka jembatan sebelah kiri dikonstrain terhadap volume rangka tersebut, sedangkan perpindahan vertikal dikekang tumpuan karena rangka jembatan dimodelkan dengan gap elemen dengan celah sebesar 152 mm. Kedua pilon dianggap terjepit pada elevasi pondasinya.